datang di Sekolah Minggu GKSDS Bandar Jaya. Luar biasa. Wah, gimana nih kabar adik-adik semuanya hari ini? Pastinya luar biasa dong ya. Pastinya dong, Kak. Iya dong. Nah, ternyata hari ini tuh hari yang spesial banget. Tahu nggak Kak Ambar kenapa? Hari spesial, hari apa, Kak? Iya, selain ini hari Minggu, hari ini juga harinya Tuhan adik-adik. Wah, benar sekali, Kak Dela. Iya Kalau hari dong. ini adalah harinya Tuhan adik-adik. Nah, hari ini berarti kita mau memuji nama Tuhan adik-adik karena hari ini adalah harinya Tuhan. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau ajak adik-adik untuk sama-sama bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita mengagungkan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Hari ini harinya Tuhan. Yuk kita nyanyi semuanya. Yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Nah, adik-adik itu dia pujian yang kita angkat tadi, yaitu hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik tetap dalam posisi tegap, tangan di samping karena kita akan menerima foto dan salam. Foto dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama kembali mengingat nih ayat hafalan minggu lalu nih Kak Ambar. Wah, benar sekali Kak Dela. Minggu kemarin pasti ada ayat supernya. Betul sekali, ada ayat super. Nah, kira-kira adik-adik yang ada di rumah udah pada hafal belum ayat supernya? Dari mana coba ayat supernya, Kak Dela? Coba Tahu? diingat-ingat lagi, tahu dong Kak. Pastinya tahu dong. Coba diingat-ingat lagi dari mana? Dari mana ya? Aku tahu Kak. Dari apa Kak? Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31b. Betul. Wah, hebat Kalau sekali gitu, Kak Ambar. Kalau gitu kita ucapkan bareng-bareng yuk adik-adik. Ayo, 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 4 ayat 31b. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wah, hebat sekali ya Kak Dela ya adik-adik yang ada di rumah. Iya, benar banget nih Kak. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi nih adik-adik. Adik-adik masih semangat ya? Pasti dong. Coba mana yel-yelnya kalau masa ditanya masih semangat gimana jawabnya?
Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Iya, tepuk tangan dong semuanya. Luar biasa ya semangatnya adik-adik kita ini, Kak. Benar Nah, sekali. adik-adik, kalau tadi kita udah sama-sama menyanyikan pujian, kita mengagungkan nama Tuhan, kita bersyukur karena hari ini hari Minggu, hari yang telah dijadikan Tuhan. Kali ini kita mau sama-sama menyanyikan satu pujian lagi yang berjudul Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, adik-adik tahu ya lagunya, kita mau sama-sama nyanyi nih. Meskipun di rumah kita online, ada yang sudah onsite, tapi kita semua tetap bersaudara di dalam Yesus. Benar sekali. Kita saling memuji nama Tuhan. Oke? Siap ya? Yuk kita pujikan Dalam Yesus kita bersaudara. Musik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, adik-adik, selanjutnya kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh duduk. Kita mau sama-sama pujikan pujian dalam nama Yesus. Ya, adik-adik harus dalam keadaan tenang. Adik-adik imani dalam hati bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada untuk kita ya. Tuhan Yesus selalu memberikan kita kemenangan. Yuk sama-sama kita pujikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, selamat pagi. Hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita awali dahulu ya dengan kita berdoa bersama-sama dalam kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Yuk, adik-adik berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami semua, sehingga kami semua pada pagi hari ini masih dapat bersekutu untuk bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh hadir
di tengah-tengah kami. Tuhan boleh urapi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang boleh kami dengar pada hari ini boleh benar-benar kami mengerti. Tuhan Yesus, hadirlah di tempat kami, sehingga firman ini boleh benar-benar kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah kita berdoa, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, siapkan dahulu ya Alkitabnya untuk adik-adik di rumah yang sudah bisa membaca Alkitab. Adik-adik boleh bersama-sama menyimak juga membaca di dalam Kak Vina membacakan kitab suci pada hari ini ya. Untuk adik-adik di rumah yang belum bisa membaca Alkitab, adik-adik boleh mendengarkan dengan baik ya. Oke, kita buka firman Tuhan pada hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-25. Kak Vina ulangi ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai dengan 25. Kak Vina baca ya. Adik-adik boleh menyimak dan bersama-sama membacanya. Diberi judul Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya, di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temui di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan yang ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai dengan 25. Adik-adik juga sudah menyimak kan di rumah? Ya, tentunya sudah menyimak. Cerita Alkitab kita pada hari ini yaitu tentang rasul-rasul yang dilepaskan dari penjara. Adik-adik, tentunya adik-adik pernah menyampaikan sebuah kebenaran. Iya kan? Adik-adik pernah menyampaikan sebuah kebenaran, bisa di sekolah, bisa bersama teman-teman di rumah saat bermain, bisa di dalam keluarga. Tetapi adik-adik, ketika kita menyampaikan suatu kebenaran, ada beberapa orang yang benar-benar mendukung kita. Ada juga orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran yang telah kita ceritakan. Pastinya adik-adik punya pengalaman sendiri-sendiri ya tentang menyampaikan kebenaran. Nah, berhubungan dengan menyampaikan kebenaran, melalui perikop yang sudah kita baca dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-17 sampai ke-25, itu juga sama dan berkaitan. Murid-murid Tuhan Yesus mengabarkan
kebenaran tentang firman Tuhan. Dia ada di bait suci untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak di sana. Ada orang-orang yang sangat serius, sangat senang saat mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetapi adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ada juga orang yang tidak suka kepada murid-murid yang memberitakan kebenaran tentang firman Tuhan tadi. Adik-adik sudah tahu ya, ternyata orang-orang yang tidak suka itu adalah ahli-ahli agama. Kenapa mereka tidak suka tentang kebenaran firman Tuhan yang diberitakan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Karena mereka memiliki rasa iri hati di dalam hatinya. Nah adik-adik, tetapi satu yang harus kita petik di dalam perikop cerita ini. Ketika kita menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan, kita menyampaikan kebenaran kepada semua orang yang ada di sekeliling kita, percayalah bahwa kita telah menyampaikan kebenaran seturut dengan firman Tuhan. Pasti Tuhan Yesus akan menolong kita. Walaupun ada orang-orang yang tidak suka kepada kita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Ketika ahli-ahli agama tidak menyukai tentang kebenaran yang telah disampaikan murid-muridnya, apa yang terjadi? Tuhan tetap membimbing mereka melalui malaikat. Malaikat berkata kepada murid-muridnya, teruslah memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Dari situ, murid-murid Tuhan Yesus, karena hatinya sudah percaya kepada Tuhan, murid-muridnya tetap memberitakan kebenaran. Yang tadinya mereka dipenjara, dia dikeluarkan karena kuasa Tuhan melalui malaikat-malaikat Tuhan. Dan dia tidak gentar karena dia yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan itulah yang harus dianut oleh murid-muridnya. Begitu juga dengan adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, dimanapun adik-adik semuanya memberitakan kebenaran tentang firman Tuhan, baik itu kebenaran yang ada di dalam hati, misalnya ada permasalahan yang harus diungkapkan dengan kebenaran, adik-adik harus mengungkapkannya itu dengan sepenuh hati dan yakin. Ketika kita mengungkapkan kebenaran, Tuhan akan menolong kita. Adik-adik, nah itu tadi firman Tuhan pada hari ini melalui rasul-rasul yang tadi diberi judul rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Kembali kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama kita, menolong kita ketika kita selalu percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Kita tidak tahu dan tidak mengerti cara kerja Tuhan menolong kita, tetapi kita sudah membuat ketetapan karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Rencana Tuhan Yesus untuk kita adalah rencana yang indah. Kita diminta untuk tetap bersaksi seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita memberitakan kebenaran, juga menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anak yang terus bisa melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Nah itu tadi firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah Kak Vina punya ayat hafalan untuk adik-adik semua. Ayat hafalannya dari kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-13b. Kak Vina ulangi ya. Ayat hafalan kita hari ini yaitu dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-13b. Bunyinya, jangan takut, akulah yang menolongmu. Kak Vina ulangi lagi ya. Jangan takut, akulah yang menolongmu. Oke, kita sudahi firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik semua bisa memahami cerita Alkitab pada hari ini ya adik-adik.
Nah, itulah tadi cerita Alkitab yang Kak Vina sampaikan. Nah, tiba saatnya kita menutup dengan kita berdoa bersama-sama karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita kembali mengambil sikap yang baik, kita lipatkan tangan kita, tutup kepala dan tundukkan, kita akan menghadap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami di dalam kami beribadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga berkati kami semua. Tuhan tolong mampukan kami semua anak-anak-Mu untuk bisa memahami firman ini. Jadikan kami anak-anak yang pemberani seperti murid-murid-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami yakin akan keberanian kami semua, Tuhan akan menolong dan memampukan kami dalam melakukan semua kegiatan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang mungkin saat ini belum bisa untuk bersekutu bersama dengan kami. Tuhan Yesus juga memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Jikalau di dalam mendengarkan firman-Mu terselip dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Oke adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Pasti kalian dapat banyak berkat dong ya kan, yang sudah disampaikan oleh Bu Vina tadi. Nah, seperti yang dikatakan Bu Vina, firman Tuhan itu mengajarkan kita bahwa kita harus terus berharap kepada Tuhan, ya kan Kak Ambar? Benar sekali Kak Dela. Iya, meskipun banyak pencobaan, godaan, rintangan dalam kehidupan kita, percaya dan terus berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai dan menolong kita. Nah, sekarang kita mau sama-sama mengumpulkan persembahan nih adik-adik. Coba persembahannya disiapin dulu. Nah, untuk mengiringi persembahan dan pujian pemutusan, kita mau sama-sama angkat pujian yang berjudul Tuhan Yesus, aku berjanji. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau Bangkit angkat berdiri. pujian. Musik. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Oke adik-adik boleh duduk, yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang berada dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap kelimpahan yang telah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, terkhusus untuk keluarga kami. Pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk memuliakan Engkau, untuk memuliakan nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami mau serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberkati tangan-tangan yang telah mempersembahkannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini belum mengikuti ibadah baik secara online maupun secara onsite. Kiranya Engkau memberkati mereka. Biarlah jika ada teman kami yang sedang sakit, kiranya Engkau memberikan pengobatan melalui obat-obatan maupun perawatan dari orang tuanya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati sekolah kami, orang tua kami, pekerjaan orang tua kami, saudara kami, dan semuanya Tuhan. Kiranya kami anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat sekelilingnya, buat sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan, doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik yang misalnya lagi duduk, adik-adik boleh berdiri dalam posisi yang baik, posisi yang tegap. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik masih tetap dalam posisi yang tegak karena kita akan menerima berkat dari Tuhan. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita waktunya berpisah. Sampai jumpa. Kita mengundurkan semuanya. diri. Selamat hari Minggu Selamat hari adik-adik. Minggu. Tuhan Sampai memberkati.